Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Anya kini tidak bisa lari kemana-mana lagi. Ia kini terperangkap oleh Pasha yang membawanya menuju rumah besar mewahnya. Sialnya, saat Anya diam-diam akan menghubungi Amor untuk meminta pertolongan, Pasha mengetahuinya dan langsung merebut ponselnya. "Jangan ambil HP aku!" Anya berteriak sambil berusaha merebut kembali ponselnya dari tangan Pasha. Namun upayanya gagal. Dengan wajah mengejek, Pasha mengantongi ponsel Anya di kantong celananya. "Jangan harap kamu bisa hubungi siapapun," ucapnya sambil tersenyum miring. "Kembalikan HP aku." "Nggak akan," jawab Pasha santai sambil membuka pintu mobil karena telah sampai di kediamannya. Pasha lalu menarik Anya dengan paksa keluar dari mobil. Menarik tangannya dengan kuat, membawanya masuk menuju sebuah kamar di dalam rumah besar mewahnya. Sebuah kamar yang begitu besar mewah seperti kamar seorang ratu yang telah Pasha persiapkan jauh-jauh hari untuk mengurungnya. "Jangan dekati aku, mundur. Aku bilang mundur." Suara Anya terdengar bergetar meminta Pasha yang terus mengintimidasinya agar mundur. "Memohonlah lebih keras sayang." Pasha terus melangkah maju mendekati Anya yang terus bergerak mundur. "Aku bilang jangan dekati aku," jerit Anya lebih keras sesuai dengan permintaan Pasha, membuat lelaki itu melengkungkan bibirnya untuk mencibir usaha keras Anya yang tampak tidak sudi ia sentuh. "Di mana Anyaku yang begitu pemberani?" kata Pasha sambil menarik pinggang Anya dan merengkuhnya dengan erat. Menciumi ceruk leher Anya yang sekuat tenaga berusaha mendorong tubuh Pasha agar menjauh darinya. Namun tenaga Pasha begitu kuat, meski Anya melayangkan beberapa tinjunya ke tubuh lelaki itu, Pasha malah kian buas dan meranseknya mundur hingga menghimpitnya di dinding kamar dengan tubuh atletisnya. Lalu mendaratkan ciuman tanpa jeda di bibir Anya yang tak sempat menghindar. Menyapukan lidah kasarnya ke setiap sudut rongga mulut Anya dengan kasar dan bernafsu. Dan ciuman itu benar-benar membuat Anya kian muak, membuatnya ingin membunuh lelaki sinting itu detik itu juga. Tapi nyatanya ia tak berdaya. Setiap tinju yang ia layangkan ke tubuh lelaki itu seolah tidak bisa membuat lelaki itu berhenti menciumnya seperti hewan buas rakus yang sedang berusaha melumpuhkan mangsanya hingga lemas. "Lepaskan aku," jerit Anya ketika Pasha mulai menarik bibirnya karena kelelahan. "Tidak akan pernah aku lepasin kamu bahkan setelah aku membalas ulahmu di Sumba sayang," ancam Pasha sambil kembali mencium paksa bibir Anya hingga ia merasa kesakitan karena Anya berhasil menggigit bibirnya hingga berdarah. "Dasar kamu," ucapnya sambil mengusap darah di bagian bawah di bibirnya lalu melayangkan sebuah tamparan keras ke pipi Anya. Plak! Namun ditampar sekeras itu malah makin membuat Anya semakin ingin menantang Pasha. "Tampar lagi, ayo tampar lagi, dasar banci yang cuma berani sama perempuan." Mendengar makian Anya, Pasha tersenyum miring dan tiba-tiba saja tangannya bergerak mencekik leher Anya, membuat Anya nyaris kehabisan nafas dan berpikir akan segera mati. Dan Pasha malah terlihat amat menikmati penderitaan yang sedang ia buat untuk Anya. Tanpa memiliki perasaan sedikit pun, ia tertawa dengan keras di atas penderitaan Anya karena siksaan yang ia buat. "Memohonlah padaku, istriku. Memohonlah dengan manis agar aku melepaskanmu." Namun Anya yang begitu keras kepala lebih memilih dicekik hingga mati daripada harus memohon pada lelaki iblis itu. "Bunuh saja aku," ucap Anya dengan suara putus-putus dan nyaris tak terdengar karena Pasha begitu keras mencekiknya. Seolah-olah lelaki itu benar-benar akan mencekik istrinya hingga tewas. "Memohonlah sayang agar suamimu ini bersikap lebih lembut padamu," Pasha berbisik di telinga Anya, kian mempermainkan rasa putus asa Anya akan nyawanya yang seolah telah berada di ujung tanduk. "Nggak sudi," balas Anya dingin dengan penuh kebencian.
Melihat betapa keras kepalanya Anya, membuat Pasha tertawa keras tepat di depan wajahnya sambil perlahan melepaskan cekikannya dan menggantinya dengan belayan lembut di pipi Anya yang memerah. Belayan yang kedua kemudian diakhiri dengan tepukan cukup keras beberapa kali di pipi halus Anya. "Kamu beruntung malam ini," ujarnya tiba-tiba mulai melepaskan Anya dan berjalan mundur sambil memegangi perutnya yang tiba-tiba saja diserang rasa mulas, meninggalkan Anya sendirian di kamar sehingga membuat Anya mulai dapat bernapas dengan sedikit lega. Sepeninggal Pasha, tubuh gemetar Anya merosot turun dan meringkuk di atas lantai. Lelaki itu benar-benar mengerikan. Melawan rasa takutnya, perlahan Anya bangkit untuk berjalan menuju pintu kamar. Bagaimanapun caranya, ia harus keluar dari tempat ini. Tapi saat ia menarik handle pintunya berkali-kali, ia mendapati pintu kamarnya telah dikunci dari luar oleh Pasha. Tak berhenti sampai di situ, Anya bergegas menuju jendela. Jika tidak bisa kabur lewat pintu, kabur lewat jendela pun akan ia lakukan, meski Anya tahu kamar ini berada di lantai 3. Anya menyibak tirai yang menutupi jendela dan terperangah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Teralis besi di jendela yang sekarang ia lihat membuat harapannya sirna seketika. Sekarang Anya hanya bisa menyandarkan tubuhnya di jendela berteralis. Ia kini tak ubahnya seperti seekor burung dalam sangkar besi. "Amoy, Jovan, Arta, tolongin gue diculik," ucapnya dengan putus asa, memanggil ketiga sahabatnya dari balik teralis besi yang mengekangnya. Selain mereka, siapa lagi yang dapat menolongnya? Tapi bagaimana caranya memanggil mereka jika satu-satunya alat komunikasi yang ia punya telah diambil oleh Pasha? Membuat Anya berharap andai saja ia bisa melakukan telepati kepada teman-temannya. Iya, telepati. Tiba-tiba Anya teringat pada salah satu artikel di sebuah majalah yang pernah ia baca. Artikel itu tentang cara mengirimkan telepati pesan jarak jauh pada orang yang diinginkan. Caranya cukup mudah, namun memang tidak bisa dipastikan keberhasilannya. Tapi kini ia harus mencobanya, berusaha menenangkan pikirannya. Anya lalu memejamkan kedua matanya dan mulai fokus membayangkan wajah teman-temannya satu persatu. Amor, Jovan, Arta, hingga Arini sambil berteriak dalam hati, "Guys, tolong gue disekap." Ia melakukannya hingga berkali-kali karena lebih baik berusaha lebih baik ketimbang hanya melakukan satu kali. Anya berharap salah satu dari temannya akan menangkap gelombang telepatinya. Kala ia masih memejamkan kedua matanya, ia dikejutkan dengan suara pintu dibuka. Sontak Anya duduk di lantai sambil memeluk kedua lututnya sebagai bentuk pertahanan diri, mengira Pasha yang datang kembali. Namun ternyata yang datang bukanlah Pasha, melainkan seorang wanita setengah baya yang merupakan satu-satunya pelayan wanita di rumah Pasha. Anya tidak ingat namanya, namun ia mengenali sosoknya. Wanita bertubuh mungil dan tampak rapuh itu ternyata tidak sendiri, melainkan datang bersama Andi, sang asisten pribadi Pasha. Mereka datang membawa keperluan yang dibutuhkan Anya. "Nyonya, Tuan meminta saya mengantarkan keperluan Nyonya," ujarnya dengan memperlihatkan apa yang ia bawa untuk Anya. Segelas susu hangat, sepiring cookies keju kesukaan Anya, dan beberapa set baju tidur. Anya tidak menjawab, hanya memandang keduanya dengan tatapan kesal. Melihat istri tuannya tampak kurang senang, pelayan wanita itu lalu berkata, "Jika Nyonya membutuhkan keperluan yang lain, Nyonya silahkan panggil saya dengan lonceng ini." Seraya meletakkan sebuah lonceng genggam dari kuningan di atas meja, mengingatkan Anya akan lonceng yang pernah menjadi properti salah satu film horor Indonesia yang dulu pernah ia tonton di bioskop. "Sebelum saya pergi, apakah ada yang Nyonya butuhkan lagi?" Tanya pelayan wanita itu sebelum pergi. "Kebebasanku," jawab Anya sambil menatap tajam wanita itu. "Dapatkah Bibi memberikannya padaku? Bantu saya pergi dari sini. Saya mohon dengan sangat, Bi." Anya memohon.
Mendengar jawaban Anya, sorot wanita tua itu berubah menjadi sorot mata iba, namun tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh istri tuannya itu. Sehingga wanita itu hanya bisa berkata, "Maaf nyonya, saya tidak berani." Lalu memutar tumitnya meninggalkan Anya. Sepeninggal pelayan tua itu, Anya memandang segelas susu dan sepiring cookies keju yang diletakkan di atas meja. Tanpa pikir panjang, Anya meminumnya hingga tandas. Ia memang membutuhkannya sekarang untuk memulihkan energinya yang habis karena melawan Pasha. Ia tidak akan membiarkan tubuhnya menjadi lemah, makanya ia harus makan banyak seperti menghabiskan sepiring cookies keju meski ia sedang kurang berselera. Bersambung, thank you for watching.